Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kembali lagi ya dengan saya Nesa Rahmawati di acara Accounting Talks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, bersama narasumber kita yaitu Kak Trias Puspitasari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa ya Kak Triasnya. Halo Kak Trias. Halo Kak Anissa. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana kabarnya Kak Anissa? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak Tias, mungkin teman-teman di sini baru pertama kali ya bertemu dengan Kak Tias. Boleh dong perkenalan diri dulu? Oke, baik Kak Anissa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trias Puspitasari. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wih, mantap sekali ya pendidikannya. Nah, langsung saja ya Kak, kita ke materi gitu. Nah, karena kita sudah kenal ya. Nah, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, jika membicarakan materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa, pastinya kita harus mengetahui pengertian dari jurnal penyesuaian dan perusahaan jasa. Nah, menurut Kak Tias nih, apa sih pengertian dari jurnal penyesuaian dan perusahaan jasa itu sendiri? Boleh dijelaskan, Kak? Ya, pengertian perusahaan jasa itu sendiri yaitu perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan. Nah, jadi produk yang dijual itu bersifat abstrak gitu. Walaupun bersifat abstrak atau tidak berwujud, tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat atau konsumen atau penggunanya kayak gitu. Nah, sedangkan pengertian jurnal secara umum di dalam akuntansi adalah sebuah dokumen yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi dengan lebih jelas atau lebih detail atau terperinci gitu ya. Nah, pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan, begitu Kak. Nah, oke Kak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari jurnal penyesuaian perusahaan jasa, pastinya kita harus tahu fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Yang menurut Kak Tias itu apa? Nah, baik Kak. Di sini ada fungsi jurnal penyesuaian. Tadi kita udah tahu gitu ya pengertian dari jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Di sini lanjut ada fungsi jurnal penyesuaian. Nah, secara umum gitu, fungsinya itu yaitu pertama untuk menghitung pendapatan serta beban pada periode tertentu dan untuk menetapkan saldo catatan pada akun buku besar pada periode atau akhir periode. Nah, adapun fungsi gitu ya, beberapa fungsi yang bisa kita ketahui gitu. Tapi di sini Trias cuma bisa memaparkan 3 gitu ya. Yang pertama yaitu untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu pada akhir periode dapat menampilkan akun real seperti harta, kewajiban, dan modal, dan akun nominal, seperti pendapatan dan beban. Nah, dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Fungsi yang ketiga yaitu menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periode, dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real, terlebih harta dan kewajiban. Seperti itu, Kak. Baik. Sekarang kita udah paham ya tentang fungsi dari jurnal penyesuaian perusahaan jasa itu sendiri. Nah, ternyata dalam jurnal penyesuaian itu terdapat akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Apa saja akun-akun itu, Pak? Nah, akun-akunnya itu terdiri dari, pertama nih Kak, ada perlengkapan. Nah, akun perlengkapan itu memerlukan penyesuaian dikarenakan adanya pemakaian. Dan yang kedua, itu ada aktiva tetap. Nah, akun aktiva tetap memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Yang ketiga, ada pendapatan diterima di muka
akun pendapatan diterima di muka memerlukan penyesuaian karena seiring berjalannya waktu, nanti prestasinya itu akan diserahkan ke pelanggan. Nah, yang keempat, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka memerlukan penyesuaian apabila ada penjualan yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya itu ada pendapatan. Nah, akun pendapatan memerlukan penyesuaian bila ada pendapatan yang belum terhitung sehingga belum menjadi pendapatan. Yang terakhir itu ada akun beban. Karena adanya beban yang belum terhitung pembayarannya, maka dijadikan beban. Selanjutnya nih, kita setelah mengetahui akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian, kita juga perlu mengetahui jenis transaksi perusahaan jasa itu sendiri ya, Kak. Nah, terdapat apa saja sih transaksi pada perusahaan jasa itu? Nah, jadi ada jenis transaksi pada perusahaan jasa. Nah, apa sih jenis-jenisnya gitu ya? Yang pertama itu ada pembelian gitu, yaitu jenis transaksi pembelian itu tuh adalah kegiatan membeli suatu produk gitu. Jadi jenis transaksi pembelian ini tuh dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan ketika kerja, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pendapatan. Jadi seperti halnya perusahaan lain gitu ya, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba gitu. Adapun pendapatan dari perusahaan jasa yaitu pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu ada pembayaran beban-beban. Nah, selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan gitu, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban yang dikeluarkan. Yang keempat yaitu penerimaan piutang sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan dengan konsumen gitu ya. Maka konsumen akan melunasi atau membayar dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan gitu. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga perlu mencatatnya seperti itu, Kak. Yang terakhir yaitu ada penanaman modal gitu. Penanaman modal atau investasi pada saat pertama didirikan gitu ya, pastinya ada setoran awal atau setoran modal dari pihak ataupun investor gitu. Nah, semua investasi perlu dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain, seperti itu, Kak. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari Kak Trias ini, tapi sayang sekali ya pertemuan kita sudah di akhir waktu gitu. Jadi terima kasih ya kepada Kak Trias yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada talkshow hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua gitu, dan juga khususnya untuk Kak Trias sendiri gitu ya. Langsung saja kita akhiri talkshow kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.